Oke, selamat pagi. Pada kesempatan ini saya akan memberikan materi praktikum tentang teknik pengumpulan data, ya, dari teknik pengumpulan data. Jadi, dalam penelitian kita membutuhkan jumlah sampel tertentu, sampel yang tepat, sampel yang mewakili populasi, maka kita membutuhkan teknik penghitungannya dan teknik pengumpulan, ya. Nah, dalam pengumpulan data itu kita perlu mengetahui berapa sih sampel yang perlu saya ambil dari populasi. Misalnya ada 100 orang di sana. Berapa banyak responden yang akan saya wawancarai misalnya. Atau ada 100 ekor sapi. Berapa banyak sampel sih yang harus saya ambil agar sampel saya itu sampel yang representatif. Gitu ya. Nah, teknik pengumpulan data juga kita lihat itu ada dua teknik, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Nah, untuk pengambilan dengan teknik kualitatif kita memerlukan tools, ada alat yang kita pakai, sama dengan kuantitatif sendiri. Nah, alat-alat ini itu mempermudah kita dalam pengambilan data. Nah, kita lihat misalnya teknik kualitatif. Ya. Nah, teknik kualitatif ini kita menggunakan beberapa tools, bisa dengan forum online, di in-depth interview, by phone atau face to face. Ya, bisa juga dengan komunitas online. Ada komunitas, biasanya mereka punya komunitas yang terbentuk pada bidang-bidang ilmu tertentu. Mereka punya komunitas, kemudian mereka melakukan survei pada komunitas itu. Ya, mereka lakukan secara online. Kemudian secara bebas misalnya mereka melakukan survei web atau jaringan. Biasanya mereka gunakan misalnya Google Doc. Ya, mereka tinggal kirim, atau SurveyMonkey. Ya. SurveyMonkey biasanya orang menggunakan tools itu untuk mengambil informasi dari respon. Ya, seperti itu. Nah, kita lihat berikutnya teknik pengumpulan data primer dengan metode penelitian kuantitatif. Ya. Nah, ini hampir sama sebenarnya tools yang dipakai, tapi beberapa perbedaannya, misalnya melalui surat menyurat, ya, per telepon. Kemudian juga di sini ada online dan face to face. Jadi kalau kita ke lapangan gitu, kita bisa melakukan wawancara, itu face to face interview. Ya, kita melakukan wawancara tatap muka dengan responden kita. Nah, per telepon, bisa dengan telepon, tapi ini kita harus memiliki daftar telepon yang harus kita gunakan untuk menelpon mereka, mendapatkan informasi, menanyakan berbagai hal yang ingin kita ketahui. Ya, juga bisa melalui surat menyurat. Nah, masing-masing tools ini itu memiliki kelebihan dan kekurangannya. Ya. Ini sudah dibahas di materi-materi lain. Ya. Kemudian yang berikut teknik pengumpulan data sekunder. Ya. Pengumpulan data sekunder ini kita mengumpulkan data yang sudah diteliti, biasanya seperti itu. Nah, contohnya penelusuran pustaka atau jurnal. Ini adalah penelitian, hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan orang sebelumnya, kemudian mereka mempublikasi dalam bentuk jurnal artikel. Kemudian penelusuran buku yang dipublikasi. Kemudian penelusuran portal online. Mungkinan mereka melakukan penelitian tetapi tidak memuatnya dalam bentuk jurnal atau buku, tetapi mereka mempublikasikan dalam bentuk website, gitu ya. Mereka mempublikasi di website mereka. Maka kita melakukan pencarian di portal-portal online. Kemudian mereka juga bisa melakukan survei, gitu ya. Kita pergi ke
beberapa tempat melakukan survei tentang penelitian yang telah dilakukan sebelum. Nah, ini bukan 7 tapi 5 metode ya. 5 metode yang umum dipakai. Oke, jadi 5 metode pengumpulan data dan tools yang digunakan. Kita lihat di sini ada interview, kuesioner, reporting, existing data, dan observasi. Interview tentunya kita mewawancarai responden kita. Kemudian kita menggunakan kuesioner untuk mencatat informasi yang ingin kita dapat. Kemudian reporting, misalnya ada pelaporan yang dipakai, kita ngambil itu, kita gunakan sebagai data koleksi kita ya. Kemudian existing data, biasanya di pemerintahan, kantor-kantor pemerintahan, dinas-dinas biasanya ada hasil-hasil monitoring, hasil penelitian yang mereka simpan dalam bentuk data-data raw data gitu ya, data-data mentah yang mereka simpan dari laporan mereka. Ya, kemudian kita juga bisa melakukan observasi ya. Observasi penelitian kita lakukan, kita observasi hasilnya apa gitu untuk waktu tertentu ya. Berikutnya cara penarikan sampel random ya. Penghitungan menggunakan Excel. Rumusnya itu kita lihat sini, sama dengan, tanda sama dengan rand, kemudian dalam kurung dikali dengan jumlah populasi. Misalnya ada 30 populasi ya, dikali 30 ya. Kita lihat di sini, misalnya jumlah populasinya ada 30, jumlah sampel yang dibutuhkan itu 10. Maka kita ketik ini rumus, sama dengan rand dalam kurung kali 30. Maka kita ambil ada 10 sampel di sini ya. Dari 30 populasi ini kita butuhnya 10 ya. Maka nanti akan didapatkan sampel pertama itu yang populasi nomor urut ke-30, kemudian yang ke urut ke-27, urut 1, 11, 10, 6, 9, 10 lagi, 9 lagi, 9 dan 18. Nah, bagaimana kalau misalnya dalam ini ada yang double? Maka kita ganti, kita random lagi ya. Tinggal ya random, running lagi, randomnya nanti akan muncul. Nah, yang muncul pertama itu yang kita ambil gitu ya. Sorry. Nah, untuk mendapatkan jumlah sampel, misalnya ini tadi sampel yang dibutuhkan ini dari jumlah populasi ini, kita butuh rumus penghitungan. Nah, ada dua rumus yang bisa kita pakai. Ini rumus Craig dan Morgan. Ya, rumusnya seperti ini. N sama dengan X kuadrat kali N kali P kali 1 kurang P dibagi dengan N kurang 1 dikali D kuadrat ditambah X kuadrat dikali dengan P dikali dengan 1 kurang P. Ya, P itu proporsi populasi. Ya. Nah, kita lihat rumus penghitungannya. Misalnya kita butuh, jika C-nya itu biasanya ini sudah ketetapan ya. Kalau K itu, ini cara bacanya C itu adalah K ya. K itu 1,92. Itu nggak bisa dirubah-rubah lagi. Ya. Kemudian jumlah populasi yang kita butuhkan 75. Kalau ada bukan yang dibutuhkan, jumlah populasi yang ada itu 75 contohnya. Kemudian P-nya tadi proporsi populasinya 0,5, kemudian margin of error-nya itu 0,05. Nah, berapa responden partisipan dibutuhkan itu bisa kita hitung ya. Jadi nanti coba dihitung. Nah, rumus yang berikut adalah rumus Slovin ya, rumus Slovin. Rumus Slovin ini N sama dengan N kecil sama dengan N besar dibagi dengan 1 tambah N kali E kuadrat. E ini sama dengan D ya.
E sama margin of error atau galet pendugaan atau D ya. Jadi ini sama aja rumusnya, cuma bedanya di D ya. Nah, ini rumus penghitungan kita coba masukkan dalam soal. Dalam sebuah penelitian jumlah populasi 240, berapa jumlah sampel yang dibutuhkan? Bila margin of error-nya 4%. Sebentar kita hitung, coba lihat. Nah, ini ada juga cara-cara menghitung sampel yang bisa dilakukan secara online. Ya. Tinggal masukkan jumlah populasi di sini, confidence interval, kemudian margin of error-nya seperti ini. Nanti muncul sampelnya. Tinggal klik, muncul sampel, dapat hasil. Nah, online survei, ya, online survei itu biasanya menggunakan aplikasi SurveyMonkey, ya. Ini nanti kalian buat, ya, dengan menggunakan aplikasi SurveyMonkey, buatlah survei online untuk penelitian menggunakan informasi kuesioner yang Anda butuhkan. Ini saya berharap kalian buat ini dalam bentuk tugas, ya. Jadi ini tugas kalian menggunakan aplikasi SurveyMonkey. SurveyMonkey-nya yang ini. Kamu masuk ke surveymonkey.com, kemudian create survey, klik create survey, ya. Kemudian sini start from scratch, ya. Kalian klik start from scratch, kemudian lanjut, kalian nama kalian ketik nama surveinya apa, survei kategorinya kalian pilih. Kemudian kalian kalau mau pakai, ya, target responden ada, mereka juga di online itu mereka biasanya menjual responden atau response. Kemudian create survey, ya. Nah, ini adalah sampel data collection sheet. Jadi kalau kalian ke lapangan mencatat sampel kalian atau data kalian, kalian bisa menggunakan sampel data collection sheet seperti ini, ya. Misalnya ini saya melakukan penelitian tentang Babin, maka saya perlu tahu itu kabupatennya di mana, kecamatannya, desanya, kelurahan, RT RW, lokasi pengambilan, tanggal pengambilan. Itu harus dicatat, ya, sehingga suatu waktu kalian telah melakukan pemeriksaan atau diagnosa atau pemeriksaan lab misalnya, kalian tahu itu yang positif itu ada di mana, ya. Misalnya nomor ID babi, nama pemiliknya, nomor serumnya, jenis kelamin atau seksnya, umur, sejarah vaksinasi, sejarah abortus, sakit terakhir, gejala klinis, asal babi, body condition score, dan hasil lab. Jadi ini semua harus tercatat secara baik, ya. Nah, ini tugas kalian. Ada 3 tugas. Yang pertama menggunakan rumus Slovin. Ini di sebuah desa terdapat 1000 ekor sapi. Yang perlu kalian cari berapa jumlah sampel yang dibutuhkan bila kita gunakan margin of error-nya 2%. Ya. Kemudian yang berikut rumus Craig-G dan Morgan, jumlah penduduk jumlah penduduk, bukan jumlah penduduk kambing, ya. Jumlah penduduk Jumlah penduduk di Pariti 150 orang. Berapa jumlah responden yang harus kita wawancarai bila kita tetapkan atau bila K-nya sebesar 1,92, P-nya 0,50 dan margin of error-nya 0,05. Ya, ini kalian hitung, ya. Kemudian random sampling generator. Nah, berdasarkan tadi itu, kalian membuat random sampel generator, ya. Terdapat 75 orang yang akan dirandom untuk dilibatkan dalam survei. Berdasarkan perhitungan sampel size dengan rumus Craig-G dan Morgan, didapat 54 partisipan yang akan diwawancarai.
Nah, gunakan Excel untuk memilih secara random 54 responden tersebut. Nanti kalian buat dalam Excel. Nah, sekarang saya coba menggunakan Excel ini untuk menghitung jumlah sampel. Ini jumlah populasi ya. Jumlah populasi. Kemudian ini jumlah sampel. Kemudian ini sampelnya ya. Nah, ini ada 30 sampel, kita butuh hanya 10 ya, 1 sampai 10. Nah, cara hitungnya adalah saya clear dulu ini. Cara menghitungnya tadi saya sebut range, ini tanda sama dengan, kemudian range gitu ya, kemudian dikali dengan 30. 30 itu adalah jumlah populasi ini. Kemudian klik enter. Nah, maka muncul satu ini adalah ini yang pertama ini. Karena kita butuh 10, ini tinggal tarik sampai 10 ya. Nah, kalau kalian lihat ini ada perubahan, angka ini berubah terus, maka perlu dikunci angka itu supaya jangan berubah. Caranya adalah di bawah formula kalian klik setting, kemudian calculate option, kemudian manual. Ini di untick ya, kemudian klik OK. Jadi ini tidak akan berubah bila kalian ketik, tidak berubah, kecuali kalian tekan F9 maka akan berubah. Nah, misalnya saya tekan F9 di sini, ya itu berubah ya. Berubah. Jadi inilah sampel yang kita ambil, atau jumlah populasi ini, nomor urut ini yang akan muncul di sini dengan menggunakan random tadi itu ya. Jadi ada nomor 2, nomor 21, nomor 4, 29, 7, 20, 10, 3, 27 dan nomor 18. Jadi ini cara mengambilnya. Oke. Nah, untuk yang tadi penghitungan Morgan dan Slovin, oke, kita lihat ini ada pertanyaannya, jika K-nya 1,92, jumlah populasi 75, P-nya 0,50, ME 0,05, responden yang dibutuhkan berapa? Maka kita bisa menggunakan Excel ya. Di Excel kita bisa menghitung ya. Ini adalah rumus Craig G. Misalnya seperti ini, saya besarkan sedikit ya. Jadi ini rumusnya tadi, x kuadrat ya, sorry ini tulisannya ya. Jadi x kuadrat kali n kali p kali 1 kurang p dibagi dengan n kurang 1 dikali e kuadrat tambah x kuadrat kali p kali 1 kurang p. Nah, kalau kita lihat n-nya 75, p-nya 0, e-nya ini, x kuadratnya ini. Ya, x kuadratnya 1,92. Maka n-nya adalah ini. Ini rumus tadi. Jadi kita tinggal masuk di Excel. Ini kemudian 26, J26 ya. J26 kemudian J27, kemudian 1 kali 1 kurang 1 kurang J27, 36 dibagi dengan 0, nah ini juga rumusnya harus
Ini, ikutin yang ini. Kita mengikuti rumus ini. Maka partisipan yang kita butuhkan adalah J1 ya. J31 ini dibagi dengan J32. Maka partisipan yang dibutuhkan adalah 54. Oke, yang berikut adalah rumus Lovin. Dalam sebuah penelitian, kita lihat lagi pertanyaannya. Dalam sebuah penelitian jumlah populasinya 240, ya, berarti ada 240 orang misalnya atau hewan misalnya. Berapa jumlah sampel yang dibutuhkan bila margin of error-nya 4%? Margin of error-nya 4%. Nah, kita butuhkan berapa sampel? Nah, kita lihat kita bisa hitung di sini. Ya, rumus Lovin ini kita menggunakan rumus Lovin. N sama dengan N dibagi 1 tambah N kuadrat, N kali E kuadrat, ya. Maka kalau lihat rumus ini gitu ya, saya besarkan rumusnya. Oke, jadi J17 ini kan sudah ada angkanya. J17 dibagi 1 ditambah J17 lagi dikali J18 ya, pangkat 2 ya, pangkat 2. Pangkat 2-nya pakai tanda ini. Di komputer kalian ada. Kemudian kalinya itu pakai tanda ini. Ya. Jadi kemudian klik enter. Hasilnya adalah 174,73,41 partisipan. Jadi ini adalah jumlah responden yang akan kita wawancarai. Oke. Jadi penghitungannya gampang dengan menggunakan Excel. Oke, sekali lagi saya perlu sampaikan ada beberapa hal yang kalian harus kerjakan sebagai pekerjaan kalian. Rumus Lovin, rumus koleksi, dan menghitung random sampling generator. Ya. Ini kalian harus kumpulkan dengan saya. Ya. Oke, sekian hari ini. Saya ucapkan selamat pagi.